Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer. Untuk materi kali ini kita akan membahas mengenai dukungan OS ya, atau sistem operasi terhadap memori. Karena setelah pertemuan sebelumnya kita sudah bahas berbagai macam memori ya, mulai dari memori internal, memori eksternal, cache memori ya. Nah sekarang kita akan membahas bagaimana suatu OS itu mendukung kerja dari memori. Ya, jadi dalam hal ini OS lebih manage ya, melakukan manajemen terhadap memori suatu komputer. Jadi tujuan kenapa harus di-manage atau diatur ya suatu memori komputer, yaitu pertama adalah meningkatkan kecepatan akses kode instruksi dan data oleh prosesor. Kemudian bagaimana mengurangi waktu idle prosesor ya, seperti kita tahu sebetulnya prosesor itu yang baik adalah dia tidak pernah diam ketika masih ada job yang harus dilakukan. Kemudian memperbesar kapasitas penyimpanan sistem memori komputer. Ya, ini secara umum semakin bawah tingkatan pada hierarki organisasi komputer ya, khususnya untuk memori, maka harga persatuan byte semakin rendah ya, kapasitas penyimpanan semakin besar, kemudian frekuensi pengasihan semakin kurang, kecepatan akses semakin lambat ya. Ini kalau semakin ke bawah gitu ya. Jadi mulai dari register memori atau cache memori yang ada di prosesor ya, sampai ke paling bawah adalah eksternal ya. Nah, untuk pengamatan serta memori ya, itu adalah salah satunya adalah tanggung jawab dari compiler ya, di mana tugas compiler adalah mereferensi kode instruksi atau data di memori utama secara tepat ya, agar dia bisa dilakukan atau ditempatkan pada suatu memori ya. Di sini compiler berfungsi mengubah source code yang ditulis oleh programmer ya menjadi file-file yang berisi kode instruksi program nanti yang bisa dieksekusi oleh prosesor. Nah, dalam menentukan alamat instruksi atau data, compiler mengacu pada metode pengalamatan memori yang dipakai oleh sistem komputer. Nah, metode pengalamatan memori ya ada bermacam-macam, dan mereka itu mendefinisikan yang pertama adalah model alamatnya. Nah, bagaimana suatu kode instruksi program dituliskan terhadap suatu model alamat gitu ya. Jadi menjadi suatu model alamat. Kemudian yang kedua adalah bagaimana mekanisme penyalinannya ya, untuk menyalin ke memori. Kemudian yang ketiga adalah kapan dan bagaimana alamat-alamat dalam kode instruksi program tadi diterjemahkan dalam alamat fisik memori sesungguhnya ya. Jadi kita ketahui memori itu punya alamat fisik realnya. Alamat real di memori itu seperti apa? Ya, secara garis besar metode pengamatan memori dapat dibedakan ada dua ya. Yang pertama adalah physical address atau pengamatan secara fisik. Jadi betul-betul alamat fisiknya di memori ya, alamat yang ditulis pada kode instruksi suatu program ya. Kemudian yang kedua adalah pengamatan secara logika atau logical addressing ya. Ini nanti adalah logika berarti dibuat oleh kita user yang nanti akhirnya perlu ditranslasikan ke alamat fisik memori utama. Nah, pada saat eksekusi pengaksesan alamat akan ditranslasi dengan menjumlahkan alamat referensi awal pada instruksi dengan isi register. Nanti akan kita jelaskan lanjut berikutnya. Kemudian relokasi program dilakukan secara fleksibel ya. Jadi itu logical addressing. Nah, aktivitas translasi alamat tadi ya, dari logical address menjadi physical address disebut address binding ya. Ya, kenapa? Karena tidak selamanya alamat yang terdapat dalam kode instruksi itu adalah alamat fisik ya. Jadi kita sebagai user programmer agak susah kalau kita mau memakai alamat fisik. Maka biasanya kita memakai alamat logical dulu. Nah, untuk proses translasi dari alamat logical ke alamat fisik itu disebut address binding. Nah, kapan proses translasi ini atau address binding dapat terjadi? Yaitu pertama pada compile time. Nah, pada compile time. Ya, jadi pada saat compiler ya mengcompile, ya di sini ketika pada saat compile time dimungkinkan letak alamat fisik memori itu sudah diketahui terlebih dahulu sebelum dieksekusi ya, agar bisa langsung ditulis pada source code-nya ya. Ini agak susah juga ya. Jadi alamat fisik memori ketika kita bikin program, alamat fisik memori sudah harus diketahui sebelum dieksekusi sehingga bisa ditulis di source code
Ya, salah satu kelemahannya. Kemudian kelemahan berikutnya juga program tidak bisa direlokasi selama eksekusi. Ya, karena apa? Karena sudah terjadi, sudah di set di awal, proses translasinya itu di compiling di awal. Kemudian ada ini juga bisa terjadi pada saat ketika loading time. Ya, ketika saat loading program ke memori utama. Ya, loading time. Nah, hasil kompilasinya disimpan dalam file yang berisi alamat fisik. Nanti ketika ada perubahan relokasi maka cukup di reload, ya, di loading ulang. Yang ketiga bisa terjadi pada saat eksekusi. Nanti membutuhkan perangkat keras namanya MMU, Memory Management Unit. Nanti alat ini perangkat ini yang bertanggung jawab untuk membantu proses perhitungan translasi, ya, dari alamat logika ke alamat fisik. Nah, MMU kita lihat sebenarnya simple, ya. Caranya yaitu ketika kita user menentukan logical address, misalnya di sini 346. Nah, cukup untuk mencapai alamat fisik itu cukup dijumlahkan saja. Jadi CPU sudah menentukan bahwa program ini letak alamat awalnya adalah 14.000 khusus untuk program ini. Maka ketika kita user menentukan bahwa program ini adalah logical address-nya 346, maka cukup MMU menambahkan, ya, ketika register awalnya adalah 14.000, ya, jadi alamat awalnya di physical, alamat fisiknya itu alamat awalnya 14.000, maka cukup dijumlahkan antara 14.000 ditambahkan logical address-nya 346. Maka program ini nanti akan diletakkan di alamat fisik memori, yaitu alamat 14.346. Cukup dijumlahkan aja. Jadi sini user hanya berurusan dengan logicalnya address. Nah, di sini MMU yang menentukan bahwa alamat awal, ya, register relocation-nya awal itu 14.000. Maka nanti MMU menjumlahkan 14.000 ditambah 346. Maka alamat si program tadi akan diletakkan ke alamat fisik di memori, itu adalah alamatnya 14.000 ditambah 346, yaitu 14.346. Ya. Jadi itu perangkat hardware yang memetakan alamat logik virtual ke alamat fisik. Nah, kemudian cara peletakan juga di memori, yaitu ada beberapa cara. Yang pertama ada dynamic loading, ya. Jadi dynamic loading itu tidak semua program ditaruh di memori, ya. Jadi ketika kita melakukan eksekusi suatu program, ya, tidak seluruh program itu dibawa ke memori utama semua, tidak. Jadi yang dibawa adalah yang hanya digunakan pada saat itu saja, ya, khususnya program utama. Ya, jadi ketika kita buat program utamanya saja yang ditaruh di memori utama. Sedangkan bagian-bagian penting kecil atau bagian-bagian yang kecil itu tidak akan pernah tidak pernah ditaruh di memori utama kecuali dipanggil nanti. Ya. Jadi hanya program utamanya saja yang ditaruh di memori utama. Yang lainnya menunggu panggilan. Ketika sini adalah rutin, ya, rutin yang dibutuhkan saja nanti yang dipanggil, maka dia akan ditaruh di memori utama. Ketika nanti tidak dipakai lagi, maka dikembalikan lagi ke memori eksternal. Ya, keuntungan dynamic loading, rutin tidak digunakan tidak akan pernah di load ke memori, ya. Juga untuk menghindari pemakaian rutin yang salah dalam program dengan jumlah code yang besar. Di sini tidak memerlukan bantuan OS, jadi murni tanggung jawab user atau programmer. SO hanya menyediakan library-nya saja. Kemudian berikutnya ada teknik dynamic linking. Konsepnya sama dengan dynamic loading. Tidak semua bagian dari program itu, tidak semua program itu dibawa ke memori. Tapi di sini konsepnya hanya penekanan pada linking, ya, pakai link saja. Jadi adanya share library yang dibuat oleh satu aplikasi untuk digunakan oleh aplikasi lainnya. Ya, jadi bisa mengurangi pemakaian space. Ya, bisa digunakan secara bersama-sama, ya. Yang paling mungkin kalian teman-teman sering alami atau sering lihat adalah file yang .dll tuh, ya, dynamic link libraries. .dll, .sys, .drv itu adalah file-file yang mendukung dynamic link, di mana file itu bisa digunakan rame-rame oleh beberapa aplikasi yang membutuhkannya. Di sini juga OS tidak dibutuhkan, hanya dibutuhkan untuk memeriksa apakah rutin yang diperlukan ada di memori proses yang lain, tidak saling tumpuk, gitu, ya. Nah, teknik berikutnya adalah overlay.
Nah, overlay ini dia membagi program yang besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil sehingga dia bisa muat ke dalam memori utama. Jadi ini dibutuhkan ketika ada proses yang besar atau program yang besar tapi letak space memorinya nggak cukup. Nah, di sini dibutuhkan teknik overlay. Diimplementasikan oleh user, ya, tidak ada dukungan dari OS, ya. Jadi desain programnya itu semua diatur oleh user sehingga cukup kompleks, ya. Jadi ide dari overlay ini adalah hanya instruksi dan data saja yang diperlukan pada waktu tertentu. Bila instruksi lain yang diperlukan, maka diletakkan di tempat instruksi yang lama tidak diperlukan lagi. Oke, jadi ini misalnya programnya butuh 200 kilo, tetapi memorinya yang tersedia 150 kilo. Ya. Jadi maka dia dibagi dua. Jadi dia akan menggunakan dua overlay. Jadi symbol table dan command routines-nya tetap, ya. Kemudian, nah di sini ada program misalnya adalah pas 1 dan pas 2. Jadi kalau kita masukkan semua tidak akan cukup jumlah memori tidak akan cukup space-nya, maka harus bagi dua. Ketika dibutuhkan pas 1, maka kalau kita hitung 20 tambah 30 50, 50 tambah 70 120 masuk. Nah, begitu juga kalau ke pas 2, maka dibutuhkan 20 tambah 30 50, 50 tambah 80 130. Jadi tidak bisa dua-duanya dimasukkan. Jadi dipecah menjadi beberapa bagian. Di sini membutuhkan driver overlay, ya, overlay driver itu 10 kilo. Oke, itu ya gambarannya, ya. Jadi program dipecah menjadi beberapa bagian, cocok untuk dimana ketika program itu tidak cukup, ketika space memori tidak cukup untuk menampung suatu program. Kemudian berikutnya adalah teknik swapping. Swapping itu swap, ya. Jadi suatu proses bisa di-swap keluar dari memori masuk ke backing store, atau mungkin bisa pakai memori eksternal, ya, sebagai tempat penyimpanan sementara. Ya. Kemudian proses yang namanya roll out atau roll in, ya. Jadi kalau kita lihat bagian yang sedang tidak terpakai, ya, sehingga memori utama bisa ketika penuh, ya, dan ada beberapa bagian program tidak terpakai, sedang tidak dijalankan, maka itu bisa di swap out, disimpan sementara keluar dari memori utama, ya, bisa di memori eksternal, di hard disk, ya. Kemudian ketika program itu dibutuhkan, dia bisa dipanggil lagi, namanya swap in, ya. Jadi dibuang keluar, ya, ketika tidak digunakan, nanti dipanggil lagi ketika akan dibutuhkan. Nah, untuk manajemen memori, ya, itu ada terdapat dua sistem. Itu pertama adalah sistem monoprogramming, yang kedua adalah sistem multiprogramming. Ya, untuk monoprogramming berarti hanya satu proses yang bisa pakai area memori, ya. Program diletakkan seluruhnya ke memori, tidak ada yang tertinggal di disk. Kemudian program mengambil kendali seluruh sumber daya komputer. Ya, tentunya ini tidak lagi digunakan untuk kondisi saat ini, sehingga kita akan membahas yang sistem multiprogramming, di mana banyak proses bisa masuk ke dalam memori, ya. Kemudian alokasi memori, jadi program itu setelah dipecah-pecah itu bisa taruh di memori, bisa urut, bisa tidak, ya. Dimungkinkan suatu lokasi memori itu bisa diakses oleh beberapa proses atau bisa memory sharing. Oke, kalau kita lihat untuk yang multiprogramming itu dibagi dua, yaitu ada alokasi berurut sama alokasi tidak berurut. Nah, maksudnya cara menempatkannya. Jadi kalau alokasi berurut itu harus urut. Jadi ketika di proses A, maka berikutnya proses B harus masuk di bawahnya, dan seterusnya. Kemudian untuk alokasi tidak berurut, proses A, maka ketika proses B masuk, dia bisa masuk dan juga bisa terpecah bagi beberapa bagian, sehingga dia bisa menempati bagian-bagian yang kosong di memori utama, ya. Jadi proses B dipecah, taruh di sini, dan satu lagi di sini. Ya. Untuk yang pertama adalah kita lihat, ya, partisi statis
untuk berurut dulu ya. Kita bahas dari yang paling awal dulu, otomatis termasuk juga teknologinya paling awal. Berurut partisi statis, partisi dinamis, dan sistem body untuk yang berurut. Nah, kita jadi di sini biasanya memori utama itu kan terbagi dalam dua bagian. Biasanya yang resident OS ya, booting itu biasanya tersimpan di alamat memori rendah atau yang paling atas. Sedangkan yang proses-proses, program-program itu ditaruh memori yang alamat tinggi atau paling bawah atau di bawah. Nah, ada partisi statis, dinamis, dan sistem body. Kita lihat kalau partisi statis. Nah, maksudnya partisi itu jadi di dalam memori itu akan dipartisi-partisi. Ya, jadi kita bahas dari teknologi yang paling awal dulu gitu ya. Jadi memori sudah dibagi menjadi partisi-partisi dengan ukuran tetap. Ya, jadi dari partisi statis ini ada dua bagian, partisinya ukurannya sama atau partisinya ukuran tidak sama. Nah, kita lihat dulu partisinya ukurannya sama. Jadi kalau jadi memori itu dipartisi ukurannya sama semua. Jadi contohnya di sini 256 kilobyte, 256 kilobyte sama semua, ya. Jadi mau prosesnya ukurannya berapa saja dia harus masuk maksimal ukuran prosesnya itu 256 kilobyte. Oke, kita lihat sini ya. Nah, kelemahannya apa? Nah, kelemahannya ketika proses tadi ukurannya lebih kecil daripada 256 kilobyte, maka akan ada sisa di sini ya yang tidak terpakai. Nah, sisa yang tidak terpakai itu disebut fragmentasi internal. Nah, untuk mengatasi kelemahan tadi yang dengan partisi statis ukuran sama ya, maka berikutnya teknologinya atau metodenya yang menggunakan partisi statis dengan ukuran yang tidak sama, tapi udah statis ya. Nah, di sini ada dua strategi, yaitu satu antrian untuk setiap partisi atau satu antrian untuk seluruh partisi. Nah, kita lihat dulu ya gambarnya. Di sini partisi statisnya kalau kita lihat sebelah kiri ini, partisinya ada dibagi tapi beda-beda. Ada partisi 1 100 kilo, partisi 2 180, partisi 3 250, partisi 4 400. Ukurannya tidak sama ya, tapi statis, jadi nggak bisa dirubah. Maka proses baru akan menyesuaikan. Misalnya P1 240, oh mas, berarti dia masuk yang di 250. Partisi 3 antriannya ngantri jadinya, jadi satu antrian per partisi. Jadi menyesuaikan besaran besaran prosesnya tadi. P2 150 maka dia ngantri di partisi 2 maksimal 180, P3 220 ngantri sini dan seterusnya. P4 310 berarti yang ngantri di 400 kilo. Nah, berarti kelemahannya di sini apa? Kelemahannya adalah berarti nanti ada partisi yang memiliki antrian yang panjang, ada juga partisi yang antriannya kosong. Ya. Jadi kelemahannya itu. Jadi ada yang antrinya panjang, ada yang antrinya satu atau kosong. Kemudian ada yang satu antrian untuk semua partisi, disamaratakan. Jadi ini sama, partisi 1, 2, 3, 4 beda-beda, tapi antriannya jadi satu. Jadi P1 masuk. Nah, mau kemana dia terserah, bebas. P2 juga masuk. Ya, P3 masuk, P4 dan seterusnya. Antrinya untuk semua partisi. Ya. Berarti di sini kelemahannya ada proses yang kecil terpaksa masuk ke partisi yang besar, sehingga bisa terjadi pemborosan ruang. Di sini nanti ada algoritma penjadwalan yang melakukan pemilihan partisi. Oke ya, jelas ya. Ini untuk partisi statis ya. Kemudian berkembang lagi metodenya dengan partisi dinamis. Ya, jadi pada kondisi ini memori sudah tidak dibagi-bagi awal, tapi memori dibagi di partisi itu ketika mau ada proses yang masuk ke memori utama. Jadi ukuran partisinya ya sesuai dengan ukuran yang masuk tadi, proses tadi yang mau masuk. Ya, ketika sudah selesai nanti partisinya akan dibebaskan lagi. Ya, kita lihat, ya, proses 1, proses 2 masuk, proses 3 masuk. Di sini proses 2 selesai. Nah, kemudian proses 4 mau masuk, ya, dipilih. Nah, proses 4 masuk. Nah, kebetulan proses 4 ini size-nya lebih kecil daripada proses 2 tadi yang sudah selesai. Sehingga lagi-lagi
ada lagi space, ruang kosong yang mubazir gitu ya. Itu nanti disebut fragmentasi eksternal. Ya, jadi ini misalnya di sini proses 1 selesai kosong, maka proses 5 selesai. Ya, jadi misalnya proses 5 juga size-nya lebih kecil dari proses 1 tadi yang selesai, maka dia juga akan menyisakan space yang kosong. Ya, ini. Nah, jadi di sini kelemahannya itu ada lagi space-space yang kosong, ya meskipun tadi sudah partisinya itu terbentuk dan sesuai besarannya proses yang mau masuk. Salah satu cara mengatasi ini adalah dengan melakukan memory compaction, yaitu menggeser-geser ya, ini proses tadi sehingga satu lubang-lubang itu dikumpulin jadi satu. Ya, jadi misalnya seperti ini. Jadi digeser lokasi sebenarnya seperti ini ya. Jadi ada P1, P2, ada 0400, 0300, 0200. Maka yang kosong tadi itu semua dipindahkan ke bawah. Yang ini dinaikkan ke atas. Yang sisa 900 ya, sama. Atau gesernya ke bawah, P3, P4 nya turun ke bawah. Akhirnya bisa tercipta space yang cukup besar ya, paham ya? Jadi ini salah satu mengatasi partisi dinamis tadi, untuk menghilangkan space-space yang mubazir tadi. Nah, yang berikutnya adalah sistem body. Ya, sistem body ini partisi secara dinamis, tapi partisinya itu sudah ditentukan ukurannya, yaitu sebesar bilangan 2 pangkat n. Kalau kita lihat, jadi pertama-tama semula tuh besar nih 1 m, misalnya 1 mega, maka harus dibagi 2 dulu. Ya, berarti 512, 512. 15 dibagi 2 lagi, 256, 256. Dibagi 2 lagi, 128, 128. Ya. Dibagi 2 lagi, 64, 64 dan seterusnya. Jadi misalnya proses awal masuk 90, maka dia masukkan yang ke 128 tadi. Jadi ini 128 ya. Yang ini 128. Kemudian proses B juga masuk 50. Ya, maka dia masuk ke yang 128 bagi 2, 64, 64. Ya. Jadi ingat ini aja nih ya. Jadi ini 1 mega dibagi 2, 256, 256, 256 dibagi 2, 128, 128, 128 dibagi 2, 64, 64. Oke. Kemudian 72 mau masuk, karena nggak cukup di sini maka dia ambil yang di sebelah sini ya. Dan seterusnya. Kemudian dialokasi, maksudnya selesai, dihapus dan seterusnya. Ya, jadi partisinya sudah ditentukan, yaitu 2 pangkat n. Jadi dia masuk yang kemudian dibagi 2 sampai yang terkecil. Ya, untuk sesuai proses A tadi, proses yang masuk besarannya. Nah, baik. Berikutnya adalah alokasi yang tidak berurut. Jadi ketika masukkan suatu proses ke dalam memori, itu alokasinya tidak perlu urut. Ya, atau tidak perlu urut atau non contiguous. Di sini ada paging, ada segmentasi dan kombinasinya. Tapi kita akan membahas sedikit aja mengenai paging dan segmentasi. Untuk yang sistem paging ya, pada model alokasi yang tidak berurut ini, bagian-bagian dari proses dapat ditekan secara terpisah ya. Jadi kalau kita lihat, misalnya ini A01, A2, A03, kemudian B juga dibagi 3, B0, B1, B2, kemudian C juga ada bagi 4, C0, C1, C2, C3. Kemudian ketika B selesai, maka B keluar, dihapus, dan ketika D mau masuk, ada 5, maka D01, D0, D1, D2 masuk di sebelah sini, kemudian D3, D4 masuk di sebelah sini. Ya, pada sistem paging ini memerlukan alamat logika khusus ya, untuk membagi blok-blok dengan ukuran yang sama. Di sini ukurannya sama, yang disebut page. Pada sistem paging perlu ada yang translasi ke alamat memori fisik dulu ya. Nanti akan dipartisi secara statis, nanti disebut frame. Yang ukurannya sama dengan page pada ruang alamat logika. Oke, jadi ini ukurannya sama, tapi alokasinya. Nah, di sini di sistem paging ya, ketika konsep dasar untuk mengalokasikan ke memori ini nanti dibagi menjadi frame-frame kecil. Ya. Jadi ini frame-frame kecil ya. Kemudian nanti diberi nomor frame sebagai referensinya 13, 14, 15 dan seterusnya. Kemudian di sini ruang alamat logika proses dibagi menjadi page ya. Di page nanti akan masuk ke frame gitu ya. Nah, nanti di sini akan ada
tersedia laporan ya bahwa free frame list. Berarti di sini yang free frame di memori yaitu ada 14, 13, 15, 18, 20 ya. 13, 14, 15, 18, 20. Itu adalah free frame listnya. Nah, ketika mau diletakkan ya, maka dia akan menciptakan page table. Ya, di mana di sini page 0 akan masuk ke sini ke frame 14. Maka tabelnya seperti ini, frame 0 masuk ke page 0 masuk ke frame 14. Kemudian page 1 masuk ke frame 13 akan dicatat di tabelnya. Page 2 akan masuk ke frame 18. Page 3 akan masuk ke frame 20. Semua dicatat di page table. Ya, seperti itu contohnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sistem segmentation. Di sini pakai sistem partisi dinamis. Ya, pengalamatan logika yang proses dibagi menjadi beberapa bagian disebut segmen. Ya, jadi nanti beberapa bagian dari suatu program itu akan dipecah menjadi beberapa bagian mengikuti struktur program yang oleh compiler yang biasanya nanti berupa program, ada stack, ada rutin, ada simbol dan lain-lain. Nah, jadi seperti ini. Jadi ya, beberapa program ya, program itu akan dibagi menjadi beberapa bagian. Nanti akan namanya bagiannya menjadi segmen. Misalnya segmen 0 subroutine, segmen 1 SQRT ya. Segmen 2 main programnya, segmen 3 stacknya, segmen 4-nya symbol table. Ya, di sini segmen tablenya, ini symbol table ya, segmen 4. Maka nanti akan informasi alokasinya akan dicatat pada segmen table. Nah, cara yang dipakai adalah seperti MMI tadi, yaitu ada limit sama base. Jadi misal di sini ditentukan, ya, untuk segmen 0. Ya, segmen 0 itu base itu berarti alamat awalnya di memori fisik 1400. Sedangkan segmen 0 itu besarnya 1000 misalnya. Ya, maka segmen 0 itu akan diletakkan di alamat awal 1400 ya, sebanyak 1000 sehingga 1400 tambah 1000 sampai 2400. Begitu juga dengan segmen 1. Segmen 1 itu dia dikasih alamat awalnya 6300 di paling bawah sini. Ya, dengan limitnya paling banyak 400 segmen 1. Maka dia akan menempati alamat 6300 sampai 6700. Ya. Kemudian juga segmen 2. Segmen 2 dia kasih alamat mulai start 4300 di sini. Sebanyak 400 juga, maka 4300 sampai 4700. Segmen 3 dikasih alamat awal 3200 di sini ya, sebanyak 1100, berarti sampai 3200 tambah 1100 4300. Kemudian terakhir segmen 4 startnya 4700 ini sebanyak 1000 sampai 5700 ya. Jadi panjang segmennya, jadi limitnya, kemudian base nya alamat awalnya yang dikasih, yang dialokasikan untuk segmen tadi. Ya, kira-kira seperti itu. Ini adalah materi ini sebetulnya adalah salah satu materi dari sistem operasi, yaitu tentang bagian manajemen memori. Sehingga pembahasan lebih detail mengenai teknik-teknik tadi ya, manajemen memori, mulai dari tadi teknik dynamic loading, linking, swapping, ya, overlay, kemudian lanjut ke multiprogramming, ada partisi statis, dinamis, ya, kemudian ada paging, segmentasi. Nanti akan kita bahas lebih dalam itu di mata kuliah sistem operasi. Khusus untuk di arsitektur dan organisasi komputer, kita akan membahasnya hanya di bagian-bagian. Lebih ke penekanan bagaimana OS itu mendukung terhadap memori, tentang cara kerja memori, termasuk peletakan atau alokasi suatu program ke dalam lingkungan memori utama. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata yang salah. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.